Baik, saya akan melanjutkan videonya dengan menentukan titik luluh. Tapi sebelum kita pindah ke aplikasi Origin, kita juga perlu menentukan data mana yang nantinya akan dimasukkan ke aplikasi Origin. Nah, untuk menentukan titik luluh, kita menggunakan metode offset, yaitu dengan cara menarik garis lurus yang sejajar dengan garis miring pada daerah proporsional dengan jarak 0,2% dari regangan maksimal. Oleh karena itu, di sini saya menambahkan dua kolom. Yang pertama adalah kolom 0,2% strain offset, dan yang kedua adalah kolom 0,2% stress offset. Nah, untuk menentukan 0,2% stress offset itu kita menggunakan data strain ditambah 0,002 karena 0,2% kan. Kemudian enter, lalu double klik. Nah, ini adalah data 0,2% stress offsetnya. Nah, untuk menentukan data 0,2% stress offset, kita perlu menggunakan data modulus Young dari grafik batas proporsional. Atau ini kita menggunakan gradiennya atau kemiringannya. Kemudian kita copy dan paste di sini. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pendahuluan bahwa ada hubungan antara stres, strain, dan modulus Young. Dimana untuk menentukan stres, kita perlu mengalihkan modulus Young dengan strain. Nah, ini kita aplikasikan di sini. Rumusnya adalah sama dengan data strain dikali dengan modulus Young-nya. Kemudian kita jangan lupa untuk mengklik Fn plus F4 ya, untuk mengunci. Kemudian seperti biasa double klik, dan ini adalah data 0,2% stress offset yang nantinya akan dimasukkan ke Origin. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana tampilan titik luluh di grafik kurva stress strain-nya, teman-teman bisa menambahkan kurva titik luluhnya, tapi dengan menggunakan data 0,2% stress dan stress offset. Nah, ini akan saya tunjukkan caranya ya. Tadi saya akan tunjukkan dari awal. Nah, ini teman-teman bisa klik dulu grafiknya, kemudian klik kanan ya, terus select data aja. Ini add datanya, namanya adalah titik luluh. Lalu untuk sumbu X-nya itu adalah data strain, tapi strainnya yang 0,2% strain offset. Nah, ini kita masukkan datanya dari batas proporsionalnya dulu. Jadi bukan dari 0 ya. Kita masukkannya sampai batas proporsionalnya aja dulu. Lalu untuk stresnya juga sama, pakai yang 0,2% sampai batas proporsionalnya juga. Klik OK. Nah, ini tadi ya. Nah, ini adalah setelah kita menarik garis dari batas proporsional sekitar 0,2% jaraknya. Nah, tapi untuk menentukan titik luluh itu adalah titik perpotongan antara si 0,2% sama yang data aslinya gitu. Nah, di sini belum terpotong nih si kurva awalnya. Nah, agar terpotong kita perlu panjangin gitu ya datanya, menambahkan dengan cara tarik aja kira-kira sampai sekiranya memotong. Jadi nggak ada aturannya seperti apa. Yang penting sampai memotong aja. Ini di sini saya coba tarik sampai mana ya? 65. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini udah, tapi masih kurang ya, kayaknya terlalu bertumpukan gitu. Kita coba sampai 80 ya. Oke, pokoknya teman-teman bisa coba-coba aja ya sampai mana sekiranya garisnya itu akan terpotong gitu. Ini yang 0,2%-nya sepertinya ini ya, saya salah gitu ya.
0,2% strainnya ya. Atau selain tarik datanya gitu, teman-teman bisa juga editnya di melalui select data ya. Melalui select data pokoknya sampai dia memotong gitu, intinya seperti itu. Nah, ini udah ya, sudah memotong. Nah, nih bisa melalui titik luluh, diedit aja. Terus ini sumbu X-nya tuh diedit sampai mana sekiranya dia akan memotong. Dimulainya dari batas proporsional, dari yang warna kuning itu. Boleh diklik OK, lalu nah ini tampilan kurva stress strain dan titik luluhnya, garis titik luluh yang 0,2%. Ini kita tandain supaya tidak keliru ya buat masukin ke originnya. Ini saya warnain dengan warna hijau. Bebas ya teman-teman mau mewarnai dengan warna apa. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita bisa pindah ke aplikasi Origin. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Origin. Tahun 2018. Ini teman-teman boleh tambahkan datanya strain, terus sebelahnya adalah stress. Kemudian teman-teman boleh tambahkan kolomnya dengan klik kanan, terus ke kolom add new columns, yes, terus tambahkan 2 kolom. Karena untuk yang 0,2% strain dan stress offset, ya ini tambahkan namanya ya. Oke. 0,2% stress offset. Nah, selanjutnya ini kita memindahkan data dari Excel ke Originnya. Kita buka dulu Excelnya. Yang strain pertama ini kita drag ke bawah ya. Ctrl Shift Down. Caranya seperti itu, terus copy aja, langsung pindah ke Origin, terus paste aja. Ctrl V. Nah, ini banyak pagar-pagar itu teman-teman jangan bingung, tinggal double klik aja di atas, nanti muncul angkanya. Lalu ini sama untuk stressnya, kita pakai yang satuan megapascal. Sama ya caranya, Ctrl plus Shift plus Down. Terus copy aja, copy paste. Udah. Nah, yang ini yang 0,2% strain itu kita pakai yang tadi sudah diwarnai warna hijau ya, jadi jangan semuanya satu-satu ya, karena kalau dua setahu saya nggak bisa sih, udah dicoba, jadi satu aja. Ini copy, terus pindahin ke Origin ya. Sama untuk yang 0,2% stressnya juga kita tarik semua data yang warna hijau, terus tinggal di copy aja dan paste, tempel. Oke, ini semua datanya kita sudah punya. Lalu untuk memplotkan ke kurvanya bagaimana, ini teman-teman tinggal tarik aja semua data dari strain dan stressnya dulu ya. Strain dan stressnya, dua kolom ini kita tarik terus sampai ke bawah ya. Ini saya percepat. Oke, ini sampai bawah. Terus teman-teman klik yang kiri bawah, di situ ada tulisan scatter. Nah, itu
klik yang scatter. Nah, ini tampilan kurva stress strain kalau di aplikasi Origin. Oke, ini saya ingin mengubah garisnya ya, ini kayak terlalu tebal gitu. Klik kanan, plot details, lalu size-nya ini saya pilih yang ukuran 3 aja, karena 9 itu kayaknya terlalu tebal gitu. Oke, lalu klik OK. Nah, di sini angkanya tuh mengambang ya, kayak nggak pas di 0. Nah, itu saya juga akan edit supaya XY-nya dari 0 mulainya. Diklik aja angka di sumbunya, terus klik kanan, lalu ini tinggal diganti aja, mengikuti ya, teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini sudah 0 dari 0. Oke, baik. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan si nilai 0,2% strain dan stressnya? Ini teman-teman boleh klik dulu grafiknya, klik kanan, terus plot setup. Nah, di sini XY-nya kita tambahkan ya. Nih, mengikuti aja ya. X-nya 0,2% strain, Y-nya 0,2% stress. Add dulu, baru oke. Jangan langsung oke. Oke, nah ini sudah ada. Ini kita perbesar ya. Nah, ini masih terlalu tebal. Kita samakan tebalnya di nomor 3. Nah, biar enggak keliru juga, kita warnanya bedain. Aku tambahkan warna merah. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya mana garis perpotongannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titiknya. Ini saya perbesar dulu. Nah, cara untuk menentukan titiknya, teman-teman bisa ada berbagai cara. Yang pertama ini bisa pakai data reader, terus screen reader, atau draw data. Nah, di sini saya akan menggunakan yang draw data. Ini tinggal tentukan aja kira-kira titik perpotongannya itu di mana. Ya, ini bisa, kalau misalkan kurang ngezoom, bisa di zoom dulu. Nah, ini misalkan di sini ya titik perpotongannya. Oke, terus double klik aja. Nah, di sini sebelah kanan yang warna hijau itu adalah titik perpotongannya, X dan Y-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja, lalu tempel di Excel. Di sini saya tempelnya di sebelahnya. Nah, itu kayaknya ada kesalahan ya. Oke, saya ulang dulu. Itu adalah data sebelumnya ya. Nah, ini setelah diulang, ini dapat titiknya. Terus ini kita cari nilai ini di data yang kita punya ya. Y-nya itu adalah stressnya kan. Stressnya dalam satuan MPa kita cari 23,05, dan X-nya itu adalah strain 0,0059. Oke, diingat-ingat baik. Kita maaf guys, saya sedikit suka lupa ya. Oke, ke bawah cari aja. Cari yang paling mendekati. Nah, yang ini ya kira-kira paling mendekati. Baru kita warnain warna biru ya, kalau nggak salah titik lulu itu. Tandain supaya tidak keliru ya, warna biru untuk titik luluh. Nah, selanjutnya ini datanya kita copy. Pertama caranya adalah tekan dulu lalu kontrol ya, tekan kontrol yang sel satunya lagi juga. Lalu di sini teman-teman bisa klik Ctrl Alt V. Ini ganti ke values. Nah, ini adalah data titik luluhnya. Oke.
Selanjutnya saya akan sebelum kita ke titik putus, mungkin kita akan berurutan aja ya dari batas proporsional. Titik proporsionalnya batas proporsionalnya itu nilainya untuk Y-nya adalah 12,35, X-nya adalah 0,00201. Oke. Kita cari nih. Caranya sama, pakai draw data lagi. Mungkin kalau teman-teman lebih nyaman pakai cara yang lain boleh. Kalau saya pakai yang draw data. Oke, baik. Di zoom aja kalau sekiranya kayak kurang besar gitu ya. Nah, ini dicari emang agak tricky, kayak harus pelan-pelan gitu, tapi dicari aja data yang paling mendekati. Nanti kalau misalkan udah ketemu data yang paling mendekatinya, teman-teman bisa double klik aja, nanti muncul titiknya, disimbolkannya di sini dengan tanda persegi ya, persegi hitam, berwarna hitam. Nah, di sini cari yang paling mendekati dengan data di tabel yang ada di Excel. Nah, ini sudah. Kemudian kita namai ya. Ini adalah titik P atau batas proporsional. Batas proporsional itu saat ketika bebannya itu dilepaskan, materialnya akan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya kita akan menentukan batas elastis. Batas elastis itu biasanya sangat berhimpitan dengan batas proporsional, karena batas elastis itu kan keadaan di mana hubungan stres dan strainnya itu sudah tidak lagi linear ya, tapi masih berada di zona elastis gitu. Nah, tadi kita udah peroleh ya titik elastisnya. Kita cari di sini yang paling mendekati. Ini juga sedikit tricky. Nah, kalau sudah double klik, lalu di sini saya ingin warnanya berbeda ya, karena terlalu berdempetan. Kalau sama-sama hitam kurang terlihat gitu. Nah, ini warna ungu karena di Excel batas elastis itu warnanya ungu. Lalu kita namai titik E atau batas elastis. Ya, titik E itu sedikit di atas P. Nah, lalu ini titik hulu atau titik Y yang sudah kita tentukan di awal, kita namai juga. Oke. Titik Y-nya kita namai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik maksimum ya. Titik maksimum atau disimbolkan dengan M. Sini datanya adalah 80,33. Oke, kita zoom out dulu ya. Bentar.
zoom out dulu karena ini datanya. Nah, ini yang di atas ya, titik maksimum. Terus saya pakai draw data lagi. Ini cari 80,336 ya. Cari yang paling mendekati. X-nya juga ya, jangan melihat Y-nya saja, tapi X-nya juga dicari yang paling mendekati. 0,084, Y-nya 80,33 ya. Oke, sepertinya di sini double klik. Ini tambahkan keterangan titik M. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan titik yang terakhir, yaitu titik putus atau breaking point yang disimbolkan dengan B. Nah, ini bisa zoom dulu ya teman-teman. Titik putus itu adalah titik dimana sudah tidak bisa lagi menahan beban sampai akhirnya dia putus gitu. Biasanya di ini kayak belokan gitu titik putus itu. Nah, kira-kira di sini ya. Double klik aja. Oh, ini ketutupan legendanya ya. Ini legendanya kita kecilin dulu. Terlalu besar ya. Oke. Kita kecilin dulu. Nah, tadi titiknya jadi hilang. Oke. Kita namain dulu aja deh. Titik B ya. Nah, untuk titiknya kita pakai bentar. Nah, ini titiknya kita pakai yang sebentar. Nah, ini oke, saya pakai yang ini untuk menentukan titik, karena tadi keburu klik ini ya legenda jadi hilang titiknya. Gak apa-apa. Nah, ini 64. Oke, kita copy dulu yang ini ke Excel ya. Sama seperti tadi mencari titik dulu ya, kita cari yang paling mendekati. Ini Y-nya berarti stresnya ya 64,09, X-nya 0,169 ya. Maaf 0,163. Oke, dicari. Itu breaking point itu berarti akhir ya. Setelah dia mencapai titik maksimum, kemudian terjadi necking ya, atau penyempitan penampang. Jadi turun lagi. Jadi hampir terakhir ya, data-data terakhir. Yang mana ya? Oke, lihat lagi. Oke. 09. Yang ini ya. Mana ya? Nah, yang ini. Oke, yang ini teman-teman.
ditandai warna merah. Merahnya yang ini gak ya? Kayaknya ini terlalu gelap. Iya kan, benar, terlalu gelap. Kita samain warna merahnya. Itu sebenarnya bebas aja sih teman-teman. Oke, ini adalah titik breaking point-nya. Nah, ini sama ya. Kontrol dulu, baru copy. Terus kita ke atas lagi, masukin datanya. Kontrol Alt V. Terus klik values. Oke, nah ini adalah semua titiknya sudah kita tentukan, baik menggunakan Microsoft Excel maupun menggunakan Origin. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah kurvanya yang sudah kita buat. Ini tampilan akhirnya. Ini nanti teman-teman bisa tambahkan legendanya ya. Bisa diedit legendanya karena itu semua masih B namanya. Bisa diedit aja nanti. Nah, ini tinggal diedit aja di sini. Oke. Baik, ini adalah tampilan akhir dari kurva stress strain yang diplotkan dengan menggunakan aplikasi Origin. Mungkin sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.